Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Putri Saputra Nenggolan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang paling terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahnya berada di Sombaopu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa itu sendiri. Dan Sombaopu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di sana, misalnya Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di sana karena masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan terbuka bagi siapa saja. Dan masyarakat Goa memiliki prinsip hidup, yaitu tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan dari masyarakat Goa, maka masyarakat Goa cepat berkembang. Dengan pelabuhan Sombaopu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sombaopu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dari timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya singgah dulu di bandar Sombaopu. Begitu pula barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Sombaopu. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang sangat strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sombaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang begitu kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Padewaka, Palari, Sope, dan yang sudah begitu terkenal perahu Pinisi. Mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu tersebut. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang kebijakan dari VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadap VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenangan dari VOC itu sendiri. Dan sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan dari Arupalaka, pimpinan VOC Gubernur Jenderal Max Huger memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri dari atas tentara VOC orang-orang Ambon dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli 1667 meletus perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jansson Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambahnya orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Cher van VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan dari VOC berhasil ditahan oleh pasukan dari Hasanuddin. Tetapi dengan pasukan gabungan dan disertai dengan peralatan yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Dan kemudian Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain: pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat,
kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu, karena isi perjanjian itu sangat bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenangan dari VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan didatangkannya perjanjian Bongaya, itu justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan oleh VOC. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyeludup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah itu yang berada di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu. Antara lain, pertama, ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung, dibantu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk penyeludupan barang dagang. Yang kedua, VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal. Tidak paham dengan apa yang ada pada pasar lokal dan selera dari pasar lokal. Dan yang ketiga, keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut. Sementara itu, para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk dari laut. Akhirnya, VOC tidak mampu bersaing dengan perdagangan Cina dan pribumi. Demikian Pak penjelasan saya tentang perlawanan Goa. Sekian dan terima kasih.